Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Winnie Oktavia dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 33. Nah, di video saya yang kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang praktikum hukum Om. Langsung saja, mari kita simak presentasinya. Pada kegiatan 1 praktikum hukum Om, saya menggunakan link yang sudah tersedia pada prosedur. Setelah saya klik link tersebut, tampilannya akan seperti pada nomor 3 di prosedur. Kemudian klik play pada video tersebut. Setelah itu, atur nilai hambatan pada 500 ohm dengan cara mengklik tombol dan menggerak-gerakannya naik turun. Setelah itu, ubahlah nilai tegangan sumber pada 1,5 volt. Kemudian, amatilah hasil pengukuran arus listriknya. Setelah itu, ulangi langkah nomor 4 sampai 6 dengan variasi tegangan 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, dan 9 volt. Kemudian, langkah terakhir adalah mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan dan membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, saya memperoleh data hasil pengukuran eksperimen sebagai berikut ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri pada tabel pengamatan yang sudah saya tulis. Nah, kalau pada laboratorium maya, arusnya ditulis dengan satuan miliampere. Tapi kalau di tabel saya menulis dua-duanya dengan satuan ampere dan satuan miliampere. Kemudian di bawahnya tabel terdapat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus, di mana sumbu Y menjadi tegangan dan sumbu X menjadi arus. Kemudian kesimpulannya adalah dari hasil pengukuran pada tabel pengamatan dan grafik yang saya peroleh, pada hambatan tetap, jika tegangannya semakin besar, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena hubungan antara tegangan dan kuat arus adalah sebanding. Setelah itu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel terikatnya yaitu arus listrik. Karena dalam praktikum ini, nilai arus listrik dapat berubah karena pengaruh dari variabel bebas yang sengaja dibuat berbeda atau bervariasi. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel bebasnya yaitu tegangan. Karena dalam praktikum ini, tegangan merupakan penyebab yang mempengaruhi nilai variabel terikat yang dengan sengaja dibuat berbeda. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel kontrolnya yaitu hambatan. Karena dalam percobaan ini, nilai hambatan dalam semua perlakuan dibuat sama atau tetap, yaitu 500 ohm. Dalam menghitung nilai hambatan, saya menggunakan arus listrik dengan satuan ampere. Kegiatan 2, langkah-langkahnya sama dengan kegiatan 1, namun ada beberapa langkah yang membedakan keduanya. Di antaranya adalah langkah keempat. Dalam kegiatan 2, di sini nilai tegangan sumbernya adalah 4,5 volt. Kemudian nilai hambatannya adalah 500 ohm. Kemudian hambatannya di sini
bervariasi, yaitu 600 ohm, 700 ohm, 800 ohm, 900 ohm, dan 1000 ohm. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, dihasilkan data hasil pengukuran eksperimen sebagai berikut. Pada grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus, hambatan terdapat pada sumbu Y dan arus listrik terdapat pada sumbu X. Untuk menentukan nilai tegangan, saya langsung menggunakan arus listrik dengan satuan ampere. Yang terakhir adalah analisis. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tegangan dengan arus? Jawabnya adalah sebanding, di mana semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus listriknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tegangan, maka semakin kecil pula arus listrik. Kemudian, bagaimana hubungan antara hambatan dan arus? Jawabnya adalah berbanding terbalik. Semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus listrik. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil hambatan, maka semakin besar arus listriknya. Kemudian, tuliskan secara matematis hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Dan di sini sudah ada jawabannya. Kemudian, dikenal sebagai apakah pernyataan hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus listrik? Jawabnya adalah hukum Ohm. Nah, itu tadi adalah presentasi hasil kerja saya tentang praktikum hukum Ohm yang sudah saya lakukan. Cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.